Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua dan selamat sejahtera bagi kita semua anggota Perairan Kemhan yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas harian. Sering kita dengar materi-materi yang ada berkaitan dengan reformasi birokrasi. Untuk itu kami mengambil judul Reformasi birokrasi merupakan perwujudan bela negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan, yaitu reformasi sebagai perwujudan bela negara. Topik ini bukan hanya menjadi isu strategis di lingkungan pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan bangsa kita. Pada hari ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep reformasi birokrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat yang memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga memainkan peran krusial yang mempertahankan kedaulatan dan stabilitas negara kita. Reformasi adalah upaya evolutif dan upaya kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sipil negara dengan tujuan akhir menciptakan pemerintahan efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat di sini posisinya terbagi dalam dua, masyarakat di lingkungan pemerintahan dan masyarakat di luar pemerintahan. Dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana reformasi bukan sekedar pembenahan internal, melainkan bagian integral dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan negara. Melalui berbagai langkah reformasi, kita memastikan bahwa negara kita memiliki pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan zaman serta melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Mari kita mulai pembahasan ini dengan semangat untuk memahami mendukung reformasi birokrasi sebagai bentuk nyata dari bela negara yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sebelum paparan kita mulai, marilah kita mendengarkan amanah dari Presiden Joko Widodo sebagai berikut. Birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat. Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang visinya adalah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, ditandai dengan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Kementerian Pan-RB berkolaborasi dengan instansi pengampu nilai hasil antara dalam rangka penilaian hasil evaluasi reformasi birokrasi untuk memastikan instansi pemerintah telah melaksanakan RB dengan baik. Salah satu tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan manajemen kinerja diterapkan dengan baik oleh instansi pemerintah, sehingga penggunaan APBN/APBD lebih fokus dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, pembangunan zona integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi,
berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Hasil implementasi reformasi birokrasi juga telah meningkatkan posisi Indonesia menjadi semakin baik setiap tahunnya. Berikut merupakan dampak nyata implementasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan pembangunan zona integritas. Everything was done for us and made it very easy. There are some tea, coffee, the bed to rest, to arrive earlier, and clean. Diperbaiki dulu, sepertinya kok mak rasanya ini pernapasan ini nggak lega lah. Sekarang rumah saya sudah bagus, sudah nyaman ditempati. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang dinamis sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salam perubahan. Setelah kita dengar dan kita melihat bahwa dampak reformasi birokrasi sungguh sangat meyakinkan. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dalam birokrasi pemerintahan itu memang wajib dilakukan sesuai dengan tatanan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh pemerintahan, khususnya itu Kementerian Pan-RB. Di sini menginjak beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian reformasi birokrasi, konsep bela negara, strategi dan langkah-langkah dan implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan bela negara, evaluasi dan monitoring reformasi birokrasi dalam mewujudkan bela negara, tantangan dan peluang implementasi reformasi dalam mewujudkan bela negara, dan tindak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi untuk mewujudkan bela negara. Serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita menginjak pengertian reformasi birokrasi yang sering kita sampaikan baik di media sosial maupun media cetak ataupun di pemerintah yang sedang melaksanakan. Reformasi birokrasi adalah suatu upaya terstruktur dan terencana untuk memperbaiki serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pemerintahan kita. Ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi, ini tidak hanya mencakup perbaikan pada tingkat di permukaan, tetapi sebuah transformasi yang mendalam terhadap cara birokrasi kita berfungsi dengan baik. Proses reformasi ini melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama, restrukturisasi dan hierarki organisasi, yang berarti kita menata kembali struktur dan hierarki dalam lembaga-lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka bekerja lebih efektif dan efisien. Ini bisa mencakup penggabungan atau pemisahan unit-unit tertentu hingga pengaturan ulang peran dan tanggung jawab di dalam organisasi. Definisi reformasi birokrasi secara pemisahan kata yaitu reformasi dan birokrasi. Pengertian reformasi adalah proses perubahan secara sistematif dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi yang ada agar mencapai hasil yang lebih baik. Sebenarnya reformasi ini adalah sebuah cara atau penataan ulang yang selama ini kita lihat
saudara-saudara kita yang sudah terlanjur dalam zona nyaman, dengan adanya reformasi ini pasti akan mendapatkan suasana yang beda, karena merubah sesuatu yang zona nyaman belum tentu zona nyaman tadi mengalami sesuatu yang baik. Dan pengertian birokrasi. Birokrasi di sini mengandung makna sistem pengaturan pemerintahan yang terdiri dari aturan-aturan, struktur dan prosedur yang dijalankan oleh pegawai pemerintah untuk melaksanakan tugas administrasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Beberapa poin yang baru kami jelaskan yaitu reformasi birokrasi. Di sini berbicara perbaikan prosedur administrasi. Prosedur yang terlalu berbelit-belit atau tidak efisien dapat memperlambat pelayanan publik dan menghambat kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Reformasi birokrasi juga mencakup penguatan mekanisme akuntabilitas. Dalam konteks ini, akuntabilitas berarti setiap pegawai negeri dan lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dengan memperkuat mekanisme akuntabilitas, kita akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan hukum, etika, dan kepentingan publik. Menginjak apa maksud dan tujuan atau tujuan dan manfaatnya reformasi birokrasi? Di sini mencakup 2 poin. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2 poin ini akan mempunyai tujuan bahwa reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dalam struktur operasional birokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang tepat. Kemudian manfaat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di sini juga mempunyai 2 poin yang kita bahas, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempercepat pembangunan pertumbuhan ekonomi. Jika reformasi birokrasi dapat memberikan manfaat dan dalam bentuk peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga mendorong terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jadi, tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebuah birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang memiliki pegawai yang kompeten, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Transparansi dalam birokrasi berarti semua proses dan keputusan terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dan tentu saja responsivitas terhadap birokrasi dan yang tanggap dan cepat dalam merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat. Dengan adanya birokrasi yang kuat seperti ini, kita tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat fungsi pemerintahan secara keseluruhan. Pemerintahan yang efisien dan efektif akan mampu menjalankan kebijakan dan program-program dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas dan memperkuat kedaulatan negara kita. Yang ketiga, kita bahas konsep bela negara. Definisi konsep bela negara, di sini ada 2 poin yang kita kupas. Yang pertama, pengertian bela negara.
Bela negara adalah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya menjaga, mempertahankan, dan membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Prinsip-prinsip bela negara yang dimaksud adalah setiap warga negara memberi kesetiaan kepada negara dan Pancasila. Negara harus melindungi, karena hal ini dengan adanya milik kesetiaan yang tinggi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi dasar negara, kepedulian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bela negara juga mengandung prinsip penting, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati perbedaan dan keberagaman yang ada. Bela negara adalah sebuah konsep yang melibatkan setiap warga negara usaha mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan militer atau pertahanan fisik semata. Lebih dari itu, bela negara mencakup segala bentuk kontribusi positif dari masyarakat yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara. Kontribusi positif dari masyarakat di sini yang dimaksud adalah masyarakat di lingkungan kementerian dan lembaga serta masyarakat yang di luar kementerian dan lembaga. Karena di sini saling berkaitan. Bela negara juga mencakup peran aktif kita semua sebagai warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Setiap warga negara melalui kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Ketika setiap individu berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, kita sebenarnya sedang menjalankan salah satu bentuk bela negara yang paling mendasar. Selain itu, kontribusi dalam pembangunan nasional juga merupakan bagian dari bela negara. Pembangunan nasional juga upaya kolektif untuk memajukan bangsa dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika kita bekerja keras, berinovasi, dan berperan aktif dalam pembangunan, kita turut serta dalam memperkuat negara dari dalam. Dengan demikian, kita membantu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan stabil, yang pada gilirannya akan mendukung kedaulatan dan integritas NKRI. Peran reformasi birokrasi dalam konsep bela negara tidak bisa diabaikan. Melalui reformasi birokrasi, kita memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi vitalnya. Birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel memungkinkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini penting karena sebuah negara yang kuat memerlukan pemerintahan yang efektif, yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, serta mampu mengelola sumber daya negara secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan birokrasi yang kuat, negara menjadi lebih stabil, dan stabilitas ini adalah kunci untuk mempertahankan kedaulatan. Dalam situasi yang stabil, pemerintah dapat berfokus pada upaya-upaya mempertahankan integritas wilayah, melindungi masyarakat dari ancaman, dan menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu,
reformasi birokrasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam strategi bela negara yang menyeluruh. Dalam rangka bela negara, setiap individu dan setiap bagian dari pemerintahan dan setiap unsur masyarakat memiliki peran yang penting dengan pemahaman dan yang mendalam tentang konsep bela negara ini. Kita diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara tercinta ini. Beberapa poin yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan bela negara kita simpulkan ada 2 poin, yaitu peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan bela negara dan kontribusi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pertahanan bela negara. Pernyataan yang saya sampaikan tadi di depan bahwa peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan bela negara adalah reformasi merupakan upaya untuk menekan kinerja dan efisiensi birokrasi dalam memerlukan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian, melalui reformasi birokrasi, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam bela negara. Poin kedua, kontribusi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pertahanan negara yaitu berperan penting dalam meningkatkan ketahanan negara, terutama dalam menanggapi atau menghadapi ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya birokrasi yang kuat dan efektif, negara dapat lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dan krisis yang timbul, sehingga stabilitas negara dapat terjaga dengan baik. Strategi dan langkah implementasi reformasi birokrasi untuk mewujudkan bela negara. Di sini strateginya itu menyusun atau membuat penyusunan rencana reformasi birokrasi ada 2 poin, yaitu evaluasi sistem birokrasi yang ada. Di sini mempunyai makna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang ada. Kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi yang mengenai kinerja birokrasi saat ini serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan perubahan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, identifikasi permasalahan dan kebutuhan reformasi. Di sini mengandung makna mengidentifikasi permasalahan utama yang ada dalam sistem birokrasi saat ini, seperti korupsi, lambatnya pelayanan, dan kurangnya akuntabilitas. Poin kedua, menentukan kebutuhan reformasi yang harus melakukan dan mengatasi permasalahan tersebut, seperti perbaikan tata kelola, peningkatan kompetensi ASN, dan penggunaan teknologi informasi. Kemudian adanya penguatan institusi pemerintah. Di sini 2 poin yang kita bahas, yaitu penataan organisasi dan struktur birokrasi, dan pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN. Penataan organisasi dan struktur birokrasi di sini melakukan penataan ulang terhadap struktur birokrasi dan organisasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan keterhubungan antar unit kerja, serta memastikan adanya tata kelola yang jelas dan efektif dalam melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap tingkatan birokrasi. Pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN. Di sini mengandung makna yaitu mengadakan pelatihan
dan pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara guna meningkatkan profesionalisme dan keterampilan mereka, serta mendorong ASN untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidangnya sehingga tercipta birokrasi yang kompeten dan adaptif. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ini sangat penting sekali dalam melakukan sebuah perencanaan program sebuah instansi. Itu wajib 2 poin ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu penerapan sistem pengawasan yang efektif dan penggunaan teknologi informasi dalam proses birokrasi. Penerapan sistem pengawasan yang efektif yaitu menerapkan sistem pengawasan yang efektif dan adil untuk memantau kinerja birokrasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi, seperti yang saya uraikan di atas tadi. Kemudian menggunakan mekanisme pengawasan yang lebih melibatkan pihak eksternal, seperti ombudsman atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat, guna menjaga independensi objektivitas sebuah kementerian. Kemudian penggunaan teknologi informasi dalam proses birokrasi. Ini sangat penting dalam mendukung proses birokrat atau birokrasi. Sebuah proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan yaitu mengadopsi teknologi informasi dalam proses birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi seperti pemanfaatan sistem e-government. Kemudian mendorong penggunaan teknologi digital dalam penyimpanan dan pengolahan data serta pelayanan publik guna mengurangi potensi manipulasi dan meningkatkan kecepatan akses informasi. Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang jelas, penerapan sistem pengawasan efektif dan penggunaan teknologi informasi tidak boleh dilepaskan karena saling berkaitan dalam hal ini. Pengawasan efektif berjalan baik itu dilakukan oleh intern maupun pengawasan di luar. Kemudian penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini kecepatan dalam birokrasi itu sangat penting. Namun, jika tidak didukung oleh orang-orang yang kompeten, hal ini akan tidak berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Pelayanan terhadap masyarakat, baik di dalam maupun di dalam pemerintahan, itu akan mengalami keterlambatan dan target yang dicapai akan melambat terus sampai di akhir tahun program. Ini yang perlu dihindari. Partisipasi masyarakat dalam reformasi birokrasi. Ada 2 poin yang kita bahas, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan birokrasi serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan birokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi kinerja birokrasi melalui pengaduan, saran, atau partisipasi aktif dalam forum-forum terkait. Mendorong kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam memutuskan indikator kinerja dan tujuan strategis reformasi birokrasi. Kemudian, mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Mengadakan dialog dan konsultasi publik secara terbuka dan transparan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses reformasi birokrasi. Kemudian evaluasi dan monitoring reformasi birokrasi dalam mewujudkan bela negara.
yaitu pertama penentuan indikator kinerja reformasi birokrasi. 2 poin yang kita bahas yaitu efektivitas penilaian sejauh mana reformasi birokrasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi menilai sejauh mana reformasi birokrasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian poin kedua itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi. Di sini yang dilakukan yaitu pembentukan tim evaluasi, yaitu tujuannya untuk memastikan adanya evaluasi yang berkualitas. Diperlukan pembentukan tim yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang reformasi birokrasi, serta pengumpulan data dan informasi, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi, baik melalui survei, wawancara, maupun dokumentasi. Rangkuman hasil evaluasi dan monitoring, di sini poin-poin yang dilakukan yaitu perbandingan antara target dan capaian reformasi birokrasi dan identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Perbandingan antara target dan capaian reformasi birokrasi menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam program reformasi birokrasi dapat dicapai, menganalisis perbedaan antara target yang ditetapkan dengan capaian yang telah dicapai untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi program reformasi birokrasi. Kemudian, identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu melakukan identifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kendala dan hambatan tersebut untuk dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Uraian dan penjelasan dari evaluasi dan monitoring reformasi birokrasi dalam kebutuhan pilihan negara di sini bahwa mengandung beberapa makna yang perlu saya uraikan. Evaluasi dan monitoring merupakan komponen kunci dalam setiap proses reformasi birokrasi. Tanpa kedua hal ini, yaitu evaluasi dan monitoring, sulit untuk memastikan bahwa upaya reformasi yang kita lakukan benar-benar berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga sebagai panduan dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses informasi dalam proses reformasi itu sendiri. Melalui evaluasi berkala, kita dapat secara sistematis meninjau dan menganalisis hasil dari berbagai langkah yang telah diambil dalam reformasi birokrasi. Evaluasi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area-area di mana masih terdapat kekurangan atau hambatan. Misalnya, mungkin ada prosedur yang masih terlalu rumit atau ada unit yang belum berfungsi dengan optimal. Dengan mengetahui kekurangan ini, kita dapat segera melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, evaluasi juga membantu kita memahami dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Apakah kebijakan tersebut telah membawa perubahan yang diharapkan? Apakah masyarakat merasakan manfaatnya? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat memastikan bahwa reformasi birokrasi dilakukan benar-benar mendukung upaya bela negara secara efektif. Monitoring adalah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini berfungsi apa?
yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah reformasi birokrasi tetap berada di jalur yang benar. Melalui monitoring, kita dapat mengawasi perkembangan reformasi secara real time, sehingga situasi yang terjadi dalam penyimpangan atau kendala, kita dapat dengan cepat mengambil tindakan korektif. Monitoring ini juga sangat penting untuk menjaga momentum reformasi, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan terus berlanjut dan tidak berhenti di tengah jalan. Evaluasi dan monitoring dalam konteks reformasi birokrasi juga berperan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang baik, kita dapat menunjukkan kepada publik bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekedar janji, tetapi merupakan upaya nyata yang dapat diukur hasilnya. Ini penting untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa reformasi benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan bela negara, proses evaluasi dan monitoring ini memastikan bahwa reformasi tidak hanya menghasilkan birokrasi yang lebih efisien dan efektif, tetapi juga birokrasi yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Sebuah birokrasi yang tangguh adalah birokrasi yang mampu mendukung kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan negara, menjaga stabilitas dan melindungi kedaulatan serta integritas NKRI. Dengan demikian, evaluasi dan monitoring tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki proses internal, tetapi juga sebagai sarana dan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi kita mampu mendukung upaya bela negara dengan lebih baik dan lebih efektif. Proses ini adalah bagian dari upaya kita terus meningkatkan kualitas pemerintahan sehingga negara kita dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih siap dan lebih kuat. Kemudian di poin tantangan dan peluang implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan bela negara. Sebelum menginjak penjelasan tantangan dan peluang, kita mendengarkan video berikut. Ada banyak sebab kenapa kita enggan berhubungan dengan aparat pemerintah dan birokrasi. Kita pasti sering mendengar atau mengalami masalah-masalah seperti ini. Petugas yang lamban dan tidak kompeten, proses administrasi yang lama dan berbelit-belit, aturan dan prosedur perizinan yang tidak transparan, biaya atau ongkos layanan publik yang tidak jelas, atau bahkan pungutan liar oleh sejumlah oknum aparat. Intinya, layanan publik yang tidak berkualitas. Selama ini bisa jadi kita tak peduli atau bahkan putus asa menyaksikan situasi tersebut. Padahal, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Kita juga berhak menuntut pemerintah untuk membangun birokrasi yang handal, serta menciptakan aparat pemerintah yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Di sisi lain, pemerintah sendiri terus melakukan upaya pembenahan dengan mendorong reformasi birokrasi yang berkesinambungan. Sejumlah kesuksesan dan pencapaian reformasi birokrasi di berbagai institusi, kelembagaan, serta pemerintah daerah telah banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya adalah perpanjangan STNK dan SIM secara online di Samsat, proses penerbitan sertifikat tanah yang bebas calo,
perizinan IMB yang lebih mudah serta bebas pungutan liar, perizinan bisnis yang lebih cepat dan transparan, penerbitan KTP elektronik, sistem penerimaan CPNS secara elektronik, serta sejumlah peningkatan lain di bidang pelayanan publik. Namun, di saat bersamaan, masih banyak layanan publik yang belum berubah dan belum melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk itulah, kita bisa ikut terlibat aktif, mendorong dan mengawal proses reformasi birokrasi yang kini tengah berlangsung. Caranya dengan menjadi lebih peduli dan menumbuhkan semangat mengawasi. Dengan peduli, masalah birokrasi tidak lagi hanya menjadi masalah pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama bangsa ini. Dan dengan mengawasi, kita turut berperan aktif menciptakan birokrasi yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Lalu, apa yang harus dilakukan jika kita menemui birokrasi yang menyimpang atau menghadapi aparat pemerintah yang tidak profesional atau tidak berintegritas? Kita bisa melaporkannya ke lembaga pemerintah dengan menggunakan berbagai saluran, baik melalui telepon, email atau surat, SMS, atau pesan singkat. Di antaranya, melalui saluran lapor yang bisa diakses di www.lapor.go.id atau melapor ke Ombudsman atau datang langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan media sosial atau menulis surat pembaca tentang keluhan, saran, dan apresiasi kita atas kinerja aparat dan birokrasi. Kesuksesan reformasi birokrasi akan memberikan dampak positif dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Aparat pemerintah yang berintegritas dan bekerja dengan profesional serta akuntabel akan mendorong laju pembangunan, meningkatkan produktivitas, memicu kreativitas dan inovasi, menarik lebih banyak investasi, di mana ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam poin tantangan dan peluang implementasi reformasi birokrasi, di sini ada 2 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu kendala masif dalam merombak sistem birokrasi. Tadi jelas dari video yang telah ditanyakan bahwa pengawasan dalam reformasi birokrasi untuk mencapai pelayanan masyarakat yang baik dan akuntabel itu wajib dilakukan karena sinergi antara pelaksana pemerintah atau birokrasi dengan masyarakat ini saling koreksi. Guna apa? Mewujudkan reformasi akan berhasil dengan maksimal. Dalam tantangan implementasi reformasi birokrasi, poin pertama yaitu kendala masif dalam merombak sistem birokrasi. Di sini ada 2 poin yang perlu kita pahami dan perlu kita cermati, yaitu resistensi terhadap perubahan. Di sini implementasi reformasi birokrasi menghadapi tantangan yang signifikan akibat resistensi dari struktur birokrasi yang ada. Sistem birokrasi tradisional sudah sangat mengakar sehingga sulit untuk memperkenalkan dan menegakkan kebijakan serta prosedur baru. Bisa dikatakan bahwa resistensi di sini adalah pengawal atau pegawai atau staf ataupun pimpinan itu karena melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam zona nyaman. Di sini dikatakan yang dimaksud seperti itu. Dengan zona nyaman, dengan adanya perubahan ditata kembali, mereka merasa terganggu dengan adanya reformasi ini. Padahal jika dipandang perlu untuk mencapai hal yang di atas tadi, yaitu pelayanan publik yang akuntabel, hal ini perlu dilakukan. Maka dari itu perlu cara-cara bagaimana resistensi ini bisa terkikis habis dengan cara apa? Membiasakan prosedur tatanan reformasi atau kegiatan yang tertata sesuai dari program pelaksanaan, perencanaan program sampai pelaporan.
dilakukan yang sebenar-benarnya. Kemudian kedua itu kurangnya keahlian pengetahuan sebuah pengawal atau aparat. Tantangan lain adalah kurangnya keahlian tadi itu dibutuhkan untuk menerapkan reformasi birokrasi yang efektif. Banyak pejabat pemerintah yang mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengawasan yang diperlukan tentang praktik administrasi modern yang menghambat keberhasilan program reformasi birokrasi. Inilah yang harus bisa kita selesaikan dengan solusi-solusi yang tepat dalam menggerakkan reformasi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian perubahan budaya organisasi yang menentang reformasi. Resistensi dari budaya organisasi, yaitu budaya organisasi yang ada di dalam lembaga pemerintah, mungkin menolak perubahan, terutama jika perubahan tersebut mengancam dinamika kekuasaan yang sudah mapan dan hierarki yang telah terbentuk. Ini tadi, karena dengan kondisi zona nyaman, mereka tidak mau dengan adanya reformasi birokrasi ini. Karena akhirnya menghilangkan atau kepentingan-kepentingan mereka yang udah disetting dari awal sampai adanya reformasi ini muncul. Reformasi sistem birokrasi ini memerlukan pergeseran budaya yang mungkin menghadapi penolakan dari individu-individu yang mendapat manfaat dari status quo. Jadi kurangnya akuntabilitas juga dalam budaya organisasi itu ketidakhadiran kerangka akuntabilitas yang kuat dalam sistem birokrasi dapat menghambat upaya reformasi. Tanpa mekanisme yang jelas untuk menuntut tanggung jawab individu dan organisasi menjadi sulit untuk mendorong perubahan yang bermakna dan memastikan bahwa reformasi diimplementasikan secara efektif. Peluang dalam implementasi reformasi birokrasi. Tuntutan publik akan transparansi dan efisiensi di sini mengenai yaitu reformasi birokrasi memiliki peluang untuk memanfaatkan dukungan publik dalam perubahan dan yang meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam operasi pemerintahan atau pelaksanaan pemerintahan. Publik semakin mengharapkan proses yang lebih efisien, pengurangan korupsi, peningkatan pelayanan, dan menciptakan dorongan untuk reformasi birokrasi. Kemudian, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menawarkan peluang signifikan untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi, di mana contohnya adanya digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaat analisis data untuk dapat merampingkan prosedur birokrasi yang jelimet, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki proses pengambilan keputusan yang mengarah pada operasi pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Di sini implementasi reformasi birokrasi dapat difasilitasi melalui upaya kolaboratif dengan negara lain yang menghadapi tantangan serupa atau membandingkan bagaimana pemerintahan di luar sana bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Di sini akan mempengaruhi berbagai praktik terbaik, pelajaran yang dipetik, dan berkolaborasi dalam solusi inovatif dapat mempercepat penerapan langkah-langkah reformasi yang efektif. Kemudian, kerjasama global untuk tujuan bersama. Reformasi birokrasi dapat selaras dengan agenda global dan tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan peluang untuk kerjasama dengan negara lain, dengan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, administrasi publik yang efektif. Negara-negara yang terlibat dalam reformasi birokrasi dapat meningkatkan reputasi mereka dan memperkuat kemitraan internasional. Poin tantangan dan peluang sebelum menginjak tindak lanjut dan rencana aksi reformasi birokrasi untuk mewujudkan bela negara. Tantangan dan peluang di sini kita jelaskan secara gamblang, yaitu implementasi reformasi birokrasi meskipun sangat penting tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini bisa datang dari berbagai sisi, melalui dari resistensi terhadap perubahan,
kurangnya keahlian, hingga budaya organisasi yang cenderung kaku. Namun, di balik setiap tantangan selalu ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat birokrasi dan mendukung upaya bela negara secara optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Yang saya katakan tadi bahwa jika pejabat atau staf dalam zona nyaman, dengan ada perubahan mereka merasa terganggu. Inilah yang harus kita kurangin, kita kikis habis, sehingga reformasi bisa berjalan sesuai tatanan yang ada. Dan banyak pegawai di dalam birokrasi yang sudah terbiasa dengan cara-cara yang lama dan mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan takut dengan perubahan yang dibawa oleh reformasi. Resistensi ini bisa berasal dari ketidakpastian akan masa depan, kekhawatiran, kehilangan posisi atau kewenangan, atau sekadar ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk belajar dari hal yang baru. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi kita untuk mengkomunikasikan secara jelas manfaat dari reformasi birokrasi serta memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai kepada para pegawai agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan. Tantangan lain adalah kurangnya keahlian yang diperlukan untuk menjalani reformasi birokrasi dengan efektif. Reformasi seringkali memerlukan keterampilan baru seperti pemahaman tentang teknologi digital, kemampuan analisis data, atau keahlian dalam manajemen perubahan. Jika pegawai tidak memiliki keahlian, reformasi bisa terhambat. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Dan kita perlu memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung proses reformasi birokrasi. Selain itu, ada juga tantangan yang berasal dari budaya organisasi yang kaku. Di banyak instansi pemerintah, budaya organisasi masih sangat hierarkis dan cenderung tidak fleksibel. Hal ini bisa menghambat inovasi dan inisiatif yang diperlukan untuk menjalankan reformasi birokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih dinamis, terbuka, dan kolaboratif. Kuncinya apa? Kepemimpinan yang visioner dan terbuka terhadap perubahan juga sangat diperlukan untuk mendorong perubahan budaya organisasi. Namun, di balik tantangan-tantangan ini terdapat peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Salah satu peluang terbesar adalah kemajuan teknologi. Teknologi digital memungkinkan kita untuk menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mengoptimalkan atau mengotomatisasi banyak tugas administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, tuntutan publik akan transparansi juga merupakan peluang yang dapat kita manfaatkan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya transparansi dalam pemerintahan, dan ini memberikan tekanan positif bagi birokrasi untuk menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung upaya bela negara yang lebih efektif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kita dapat menciptakan birokrasi yang lebih kuat, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang seperti ini tidak hanya akan mendukung reformasi yang lebih berhasil, tetapi juga akan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas negara, mempertahankan kedaulatan NKRI. Menginjak tindak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi untuk mewujudkan bela negara. Di sini ada poin yang kita bahas, yaitu penyusunan rencana aksi strategis reformasi birokrasi
Poin pertama yaitu identifikasi langkah-langkah implementasi. Langkah pertama yaitu dalam penyusunan rencana aksi, reformasi birokrasi adalah mengidentifikasi langkah-langkah implementasi yang diperlukan, terus mengidentifikasi ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam terhadap sistem birokrasi yang ada dan menentukan perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan reformasi. Kemudian poin kedua, penetapan sasaran dan indikator keberhasilan. Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, perlu ada langkah-langkah implementasi identifikasi. Langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan reformasi birokrasi. Penetapan sasaran ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai relevan, dan berbatasan waktu. Selain itu, indikator keberhasilan juga ditetapkan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pelaksanaan rencana aksi dan monitoring kemajuan. Ada poin yang kita bahas yaitu 2. 1. Tim implementasi dan pengelolaan proyek serta evaluasi hasil dan penyempurnaan rencana aksi. Tim implementasi dan pengelolaan proyek di sini pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi dilakukan oleh tim implementasi yang terdiri dari para ahli dan praktisi di bidang birokrasi. Tim ini bertanggung jawab untuk mengelola proyek atau program reformasi, mengawasi pelaksanaan langkah-langkah dan memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian, evaluasi hasil penyempurnaan rencana aksi, yaitu selama pelaksanaan rencana aksi, evaluasi hasil rencana teratur dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Evaluasi ini mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang ditemui dan digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan rencana aksi yang ada. Kemudian sosialisasi dan edukasi reformasi birokrasi kepada masyarakat. Ada 2 poin yang diuraikan, yaitu membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi birokrasi dan melibatkan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi birokrasi adalah salah satunya langkah penting dalam mewujudkan bela negara. Melalui reformasi birokrasi adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi. Dengan mensosialisasikan manfaat yang akan diperoleh dari reformasi birokrasi, masyarakat akan lebih mendukung dan terlibat dalam proses reformasi birokrasi. Kemudian, melibatkan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi, selain membangun kesadaran, melibatkan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi juga penting. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan reformasi akan memberikan perasaan memiliki yang pada akhirnya dapat menjadi reformasi lebih sukses dan berkelanjutan. Sebelum menginjak uraian lebih detail lagi, kita mendengarkan video berikut. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Agustina Zahra dan kedua teman saya Nanda Dwi Rizka Agustina serta Fatimah Zahra. Kami dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya birokrasi di Indonesia. Ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas kali ini. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan birokrasi? Dan yang kedua, bagaimana realita birokrasi di Indonesia? Terakhir, apakah Indonesia perlu melakukan reformasi birokrasi? Untuk menemukan jawabannya, yuk kita simak bareng-bareng. Biasanya birokrasi itu identik dengan korupsi, proses yang rumit dan berbelit-belit, serta kaku. Namun, secara epistemologis, birokrasi berasal dari kata biro, yang berarti meja atau kantor, dan kata kerja atau kratein, yang berarti pemerintah.
Menurut Sudarmayanti, birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, birokrasi juga diartikan sebagai struktur organisasi dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, yang hubungannya diatur oleh peraturan serta pengesahan kebijakannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Nah, menurut Max Weber sendiri, birokrasi itu diartikan sebagai suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja, dan bersifat imperasional. Kemudian, ada beberapa karakteristik dalam birokrasi. Agar organisasi menjadi efektif dan efisien, Max Weber menyebutkan beberapa kriteria dari birokrasi. Yang pertama, ada prinsip dan yuridiksi yang resmi, kemudian terdapat prinsip hierarki, kemudian manajemen berdasarkan dokumen tertulis, spesialisasi, tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh, dan yang terakhir adanya aturan umum mengenai manajemen. Organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik strukturalnya, yaitu yang pertama, aturan, regulasi, dan prosedur diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Kedua, spesialisasi peran anggota agar efektif dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, hierarki, otoritas, dan legitimasi peran kekuasaan didasarkan pada keahlian individu. Yang keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki. Yang kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Yang keenam, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi lain untuk menyederhanakan aktivitas dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Yang ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota. Yang terakhir, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Asas-asas kepemerintahan yang baik menurut Sudarmayanti. Pertama, mengikut sertakan semua masyarakat, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan konsensus masyarakat, dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan. Apakah Indonesia sudah menjalankan birokrasi yang ideal? Dan apakah Indonesia sudah menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugasnya? Dari pernyataan tersebut, kita bisa menjawabnya jika dibandingkan dengan realita kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Yuk kita bahas faktanya. Birokrasi di Indonesia sedikit banyaknya masih mengadopsi pandangan realistis dari Karl Marx, di mana dibentuk bukan untuk melayani masyarakat, justru untuk melayani kelompok yang memiliki kekuatan di dalam pemerintah. Di tahun 2020 ini, pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi, di mana tujuannya adalah untuk mengubah birokrasi dan para birokratnya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, apa sebenarnya urgensi atau pentingnya reformasi birokrasi itu sendiri? Menurut Kota dan Cohen, menyatakan bahwa orang terdorong untuk berubah karena ia melihat urgensi untuk berubah, merasakan kepentingan untuk berubah, dan untuk selanjutnya bersiap untuk melakukan sebuah perubahan. Ketiga prinsip tersebut ternyata
bukan bermuara pada pendekatan manajemen, teknis, anggaran, ataupun pendekatan ilmiah, melainkan pada SDM yang terlibat dalam perubahan tersebut. Reformasi birokrasi di Indonesia menggunakan tolak ukur reformasi model Al Gore, Smaller and Smarter Government, but Stronger Regulation. Reformasi birokrasi dan kepemerintahan di negeri ini juga masih belum memenuhi ketiga syarat dasar tersebut, baik dari segi perampilan struktur maupun penyederhanaan dan penajaman prosedur yang masih belum menampakkan hasil yang memuaskan. Namun, reformasi struktural melalui restrukturing dan membangun kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai kota ataupun kabupaten sudah ada yang berhasil dan bisa dicontoh oleh daerah yang lainnya. Transisi menuju demokrasi yang stabil umumnya didahului oleh bangkitnya dinamika, kompetisi, dan konflik di kalangan elit. Namun, di masa reformasi yang serba boleh ini, justru etika para elit politik mengalami kemunduran. Kemunduran ini salah satunya ditandai dengan menunjukkan sikap pragmatisme dalam perilaku politik, yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Reformasi birokrasi setidaknya bermuara pada dua perubahan. Yang pertama, perubahan tatanan ekonomi, sosial, dan politik, dan yang kedua, memperkuat gerakan anti korupsi berbasis gerakan sosial. Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai pentingnya birokrasi di Indonesia dari kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Menginjak pada poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum menginjak kesimpulan nanti kami akan menjelaskan beberapa poin tidak lanjut rencana aksi reformasi birokrasi untuk mewujudkan bela negara. Tindak lanjut dari reformasi birokrasi memerlukan komitmen yang kuat dan rencana aksi yang jelas serta terukur. Rencana reformasi birokrasi bukan hanya sebagai konsep atau rencana di atas kertas, melainkan harus wajib diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan hasil yang nyata. Dari video yang baru kita putar tadi, itu sebenarnya mengulas teori-teori dasar ataupun untuk implementasinya dari reformasi birokrasi sendiri, bagaimana kebijakan dari awal sampai akhir itu dapat didapatkan, yaitu sebuah produktivitas dari sebuah instansi pemerintah lembaga ataupun yang lainnya itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Langkah pertama dalam tindak lanjut ini adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Reformasi birokrasi seringkali mendapatkan banyak pihak, memerlukan kerja bersama yang erat antara berbagai instansi pemerintah. Koordinasi yang kuat antar lembaga mungkin adanya sinergi dan pelaksanaan kebijakan, menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan nasional, termasuk upaya bela negara. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat lebih cepat merespons tantangan yang dihadapi negara dan memastikan bahwa semua instansi bekerja secara efisien dan efektif. Dan selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah yang tak kalah penting. Sumber daya manusia di sini yang kompeten adalah kunci suksesnya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, penting terus melakukan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil dan aparat lainnya. Dengan demikian, akan memiliki SDM yang berkualitas, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih siap dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bela negara. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan inovasi yang dapat mendukung efisiensi birokrasi. Penyederhanaan prosedur administrasi adalah langkah lain yang esensial dalam tindak lanjut reformasi birokrasi. Birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit dapat menghambat pelayanan publik
dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mempercepat proses perizinan, dan mendorong jalur birokrasi yang lebih cepat dan tidak perlu bertele-tele. Dengan prosedur yang lebih sederhana, pemerintah dapat beroperasi dengan lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya akan memperkuat upaya bela negara melalui peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan di atas diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata. Kesimpulan dari poin-poin utama di sini yaitu ada 2 poin. Reformasi birokrasi sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu negara. Yang kedua, ini melibatkan restrukturisasi dan peningkatan efisiensi sistem proses pemerintahan. Penegasan ulang pentingnya reformasi birokrasi dalam membela negara. Reformasi birokrasi sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara, dan ini memperkuat pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan undang-undang nasional. Rekomendasi atau ajakan untuk bertindak. Reformasi birokrasi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan upaya kolektif dari seluruh warga negara, dan benar-benar membela negara kita perlu secara aktif berpartisipasi dalam mempromosikan dan mendukung inisiatif reformasi birokrasi. Sebagai kesimpulan akhir, jelas bahwa reformasi birokrasi merupakan pilar yang sangat penting dalam mewujudkan bela negara. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga fondasi yang kokoh dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasional. Reformasi birokrasi adalah jalan menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peran aparatur sipil negara dalam proses ini sangatlah krusial. ASN adalah garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan komitmen dan integritas yang tinggi, ASN dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip reformasi yang telah ditetapkan. Mereka adalah agen perubahan yang membawa semangat profesionalisme, efisien, dan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, kita memperkuat sistem pemerintahan, memastikan bahwa birokrasi kita mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan mendukung terciptanya negara yang kuat dan mandiri. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi upaya perbaikan internal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara kita di tengah dinamika yang global yang terus berubah. Dengan semangat bersama untuk menjalani reformasi birokrasi secara konsisten, kita dapat memastikan bahwa negara kita siap menghadapi berbagai tantangan dan masa depan dan mampu terus menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional yang kita cintai. Sebelum kami akhiri, mari kita berikan semangat bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih sharing ilmu hari ini yang kita dapat sampaikan. Untuk selanjutnya, nanti materi-materi berikutnya yaitu sebelum menginjak persoalan lain, kami telah membuat kuis yang nantinya akan disampaikan kepada saudara sekalian untuk bisa mengisi atau mengerjakannya secara konsisten. Terima kasih waktu yang bisa kami sampaikan dan saudara memperhatikan. Untuk itu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.